Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan video kali ini, pertama kali saya aturkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini untuk pembelajaran bab 3 tentang komunikasi, informasi, dan edukasi. Ini perlu saya sampaikan bahwa pembelajaran ini akan disimulasikan di laboratorium. Ada dua kelompok. Kelompok pertama sebagai pasien, kelompok kedua sebagai ahli tenaga kefarmasian. Nah, untuk kompetisi dasarnya bisa dibaca di situ, memahami informasi tentang cara penggunaan obat pada pasien. Berarti termasuk diantaranya ya etiket itu anak, penggunaan obatnya, berapa kali minum, sesudah makan, sebelum makan, pagi hari, malam hari, beberapa obat tertentu yang harus disampaikan, salah satunya harus habis misalkan. Lalu yang ke kompetensi dasar berikutnya, memberikan informasi tentang cara penggunaan obat pada pasien di bawah naungan pengawasan apoteker. Sebelum kamu menyampaikan ke pasien, ini diteliti dan dicek dulu oleh pihak tenaga teknis kefarmasian. Kalau dirasa kamu sudah mampu dan bisa dilepas, maka apoteker atau dari tenaga teknis kefarmasian akan melatih kamu untuk menerangkan informasi tersebut. Nah, pengertian KIE sendiri itu apa bagi seorang farmasis? Mungkin kamu sering dengar KIE, tapi apa sih KIE itu? Ada komunikasi, ada informasi, jadi ada tiga kata yang dirangkai menjadi sebuah kalimat yang indah. Ini salah satunya. Proses penyampaian informasi antara apoteker dengan pasien atau keluarga pasien yang dilakukan secara sistematis secara berurutan ya, untuk memberikan kesempatan kepada pasien atau keluarga pasien dan membantu meningkatkan pengetahuan, pemahaman, juga untuk meraih keyakinan bahwa akan memperoleh tingkat kesembuhan yang berarti. Nanti sambil dipelajari, ini nggak perlu dihafalkan, tapi ini diterapkan anak-anak. Kamu sebagai pasien atau teman lain sebagai ahli kefarmasian. Berikutnya, adapun tujuan KIE menurut standar operasional Dinas Kesehatan disampaikan bahwa agar dapat menjelaskan atau menguraikan, mengeksplain dan mendeskripsikan, menjelaskan, explain, mendeskripsikan, menguraikan penggunaan obat yang benar dan baik bagi pasien sehingga tujuan terapi obat dapat tercapai. Apa sih pentingnya kok ada KIE segala di pelayanan kefarmasian? Salah satu adalah berorientasi kepada pasien, penyediaan obat yang bermutu, termasuk di dalamnya adalah menjangkau tingkat kesembuhan kepada semua lapisan masyarakat. Lalu mengapa sih kok perlu banget adanya informasi demikian? Karena banyak terjadi penyalahgunaan obat, penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan sistem minum obatnya, sehingga banyak yang mengakibatkan kefatalan atau kegagalan terapi. Ini salah satunya. Mengapa perlu memberikan informasi? Agar pasien dapat memahami dan meningkatkan kepatuhan untuk memperoleh terapi yang optimal. Salah satunya untuk agar tidak terjadi kegagalan terapi, tidak mengalami toksisitas atau keracunan, kambuh kembali karena tidak patuh akan minum obat, meningkatkan tingkat kesembuhan. Ini perlu disampaikan. Mengapa perlu disampaikan informasi? Yang paling terakhir terkait dengan ekonomi adalah meningkatkan biaya. Ini kalau biayanya semakin besar dengan obat yang mahal, kadangkala pasien tidak bisa menebus dengan baik. Jadi di alternatif pakai obat-obat yang bisa terjangkau dan ditempuh oleh masyarakat. Alur program KIE. Alur program dilihat arah panahnya dari farmasi ke spesialisasi ke
ke pelayanan pharmaceutical care, ya, arahan, lalu memberikan informasi kepada pasien. Itu alurnya ada 1, 2, farmasi pertama, spesialisasi yang kedua, melalui pelayanan umum ketiga, balik lagi ke farmasi, dengan harapan semua kegiatan KIE terutama di bidang edukasi dapat terlaksana dengan baik. Berikutnya, pharmaceutical care, kepedulian akan kefarmasian, menghindari terjadinya problem obat yang berlebihan untuk meningkatkan tujuan terapi, salah satu diantaranya fungsinya. Berikutnya, penerapan regimen, residu dari obat yang ada dalam tubuh mengakibatkan efek samping obat pada penyakit metabolisme. Lalu monitoring perlu disampaikan baik dari kefarmasian maupun dari dokter yang merawat pasien. Lalu pentingnya KI yang lain, pelayanan intoleransi, pentingnya KIE ya, komunikasi, informasi, dan edukasi. Ini adalah tingkat kepatuhan pasien untuk memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan sesuai dengan tingkat kepuasan pasien plus konsumen, sehingga tingkat kesembuhan dapat ditingkatkan lebih baik lagi. Alasannya diberi konseling. Perlu saya sampaikan, kadang-kala di apotek tertentu itu ada ruang konseling sendiri. Kalau di rumah sakit itu memang jelas ada. Kalau beberapa apotek yang kamu lihat di jalan-jalan raya yang kamu tempuh sepanjang jalan itu jarang ada, dengan syarat asal apotekernya berjaga selama 8 jam berjalan. Ini alasan diberikan konseling. Pertama, sepertiga pasien bahkan lebih tidak mendapatkan konseling obat, maka diperlukan konseling. Kedua, 30% pasien bahkan lebih gagal menaati instruksi dalam pengobatan. Pasien yang cenderung ngawur karena ingin sembuh, kadang-kadang minum obatnya harusnya 3 kali menjadi 5 kali, ini tidak dibenarkan. Alasan berikutnya, diadakan konseling agar pasien makin taat dan patuh sehingga terapi dapat berjalan sesuai dengan semestinya. Dan terakhir, alasan berikutnya untuk konseling diadakan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terkait terapi.